Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rauf dari PMI 6A. Di video kali ini, saya akan menyampaikan hasil jawaban ujian tengah semester mata kuliah riset aksi. Soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan riset aksi, fasilitator, partisipan, lobby, dan negosiasi. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaannya mulai dari poin A dulu, yaitu riset aksi. Menurut Birman dan Abma mengatakan bahwa riset aksi atau action research merupakan penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah baik langsung atau melalui proses reflektif dari masalah progresif yang dilakukan oleh individu yang bekerja sama dengan orang lain dalam tim, atau sebagai bagian dari komunitas sasaran untuk memperbaiki cara mereka mengatasi masalah dan memecahkan masalah. Dalam artian lain, riset aksi didefinisikan sebagai learning by doing atau belajar sambil bekerja. Maksudnya sekelompok orang bekerja sama mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi kemungkinan mengatasinya, menyusun rencana dan melakukan tindakan, serta menilai seberapa berhasil upaya-upaya yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kontribusi praktis dalam penyelesaian masalah masyarakat jangka pendek dan tujuan jangka panjang ilmu sosial dan perubahan sosial sekaligus. Poin B, fasilitator. Fasilitator adalah pemandu proses seseorang yang membuat sebuah proses lebih mudah atau lebih yakin untuk menggunakannya. Secara umum, fasilitator didefinisikan sebagai orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama. Fasilitator bukan hanya seseorang yang bertugas untuk memberikan pelatihan, bimbingan, nasihat, atau pendapat. Fasilitator harus menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan. Selanjutnya poin C, partisipan. Menurut pandangan dari Sumarto, partisipan merupakan pengambilan bagian atau keterlibatan orang atau masyarakat dengan cara memberikan dukungan tenaga, pikiran, maupun materi dan tanggung jawabnya terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa partisipan adalah subjek yang dilibatkan di dalam kegiatan mental dan emosi secara fisik sebagai peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar, serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya. Selanjutnya poin D, lobby dan negosiasi. Menurut mazhab, lobby adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh suatu pihak untuk menarik atau memperoleh dukungan pihak lain. Pola ini lebih menekankan bahwa lobby untuk membangun koalisi dengan organisasi lain dengan berbagai tujuan dan kepentingan untuk melakukan usaha bersama. Sedangkan negosiasi merupakan pembicaraan dengan orang lain dengan maksud untuk mencapai kesepakatan, untuk mengatur, atau untuk mengemukakan. Menurut Pierre Baguley, negosiasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh kedua belah pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Selanjutnya soal kedua, kenapa relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek? Alasannya karena harus memperlakukan subjek yang diteliti sebagai subjek yang aktif terlibat dalam proses penelitian terhadap permasalahan mereka sendiri. Subjek yang diteliti menjadi partisipan dalam proses penelitian yang bersama peneliti. Peneliti aksi mengandung dua aspek, yaitu pengembangan komunitas dan partisipasi anggota komunitas dalam melaksanakan pembangunan. Dengan metode penelitian aksi, maka subjek yang diteliti akan memperoleh manfaat secara langsung dari proses penelitian dan hasilnya. Proses penelitian menjadi proses pendidikan bagi mereka dan hasilnya lebih langsung terkait dengan pemecahan masalah konkret yang dihadapi sehingga dapat langsung meningkatkan kondisi kehidupan mereka.
Ini berarti bahwa penelitian aksi diharapkan subjek yang diteliti akan dapat bekerja sama dengan peneliti dalam memahami permasalahan mereka, menjelaskan tindakan dan pengalaman subjektif yang mereka alami, serta menjadikan pengetahuan personal dapat dimengerti oleh orang lain sebagai pengetahuan ilmiah. Soal ketiga, jelaskan kembali tentang tahapan siklus riset aksi dari Sisdamas. Jadi, ada beberapa tahapan-tahapan siklus riset aksi Sisdamas, antara lain: pertama, sosialisasi awal dan rembuk warga. Sosialisasi awal ini merupakan proses memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi awal dilaksanakan pada pertemuan formal pertama oleh masyarakat sebagai hasil transek dan observasi peserta. Sementara itu, rembuk warga merupakan suatu usaha untuk mencapai kesepakatan bersama atau menyelesaikan masalah. Kedua, refleksi sosial. Tahapan ini merupakan salah satu upaya guna mengingatkan, merenungkan, mencermati, dan menganalisis kembali suatu tindakan masyarakat yang telah dilakukan atau untuk mengetahui apa yang telah terjadi sebelumnya. Ketiga, pemetaan sosial. Pada tahap ini yaitu proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat, termasuk di dalamnya profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut oleh masyarakat itu sendiri. Dalam hal pemetaan ini, pilih teknik pemetaan yang sesuai kebutuhan di lapangan dan untuk mempermudah proses, fasilitator dapat bersinergi atau berstrategi. Keempat, organisasi masyarakat. Dalam tahapan ini, organisasi masyarakat diharapkan menjadi motor penggerak bagi perubahan masyarakat yang kemudian membentuk kelompok-kelompok kerja di tingkat basis RT atau komunitas sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kelima, perencanaan partisipatif dan dorantif. Tahapan ini merupakan tabulasi dokumen hasil pemetaan sosial oleh organisasi masyarakat untuk disusun dan direkapitulasi data dalam rangka penetapan skala prioritas dan rencana tahunan. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan program penanggulangan sosial baik jangka pendek selama 1 tahun maupun jangka menengah selama 3 tahun. Keenam, sinergi program. Sinergi program ini adalah salah satu penetapan kegiatan untuk memfasilitasi penyusunan proposal oleh Pokja dalam sinergi dengan Musrenbang, serta menyusun rencana kerja tindak lanjut ketika melakukan kerjasama dengan swasta dan pemerintah. Ketujuh, pelaksanaan program. Tahapan ini merupakan suatu pembagian tugas antara tim pelaksana dan tim pengawas dalam sosialisasi kegiatan. Pelaksanaan program ini dilakukan secara partisipatif untuk membentuk organisasi pemelihara dalam menyusun rencana kerja tindak lanjut. Kedelapan, monitoring dan evaluasi. Monef mencangkut mulai dari proses pengumpulan data realisasi program atau kegiatan, pelaporan hingga penilaian dan evaluasi capaian kerja. Monef bertujuan sebagai bahan evaluasi agar program atau kegiatan selanjutnya dapat lebih berdaya guna dan berhasil dalam perspektif efektivitas dan efisiensi. Soal terakhir, kemukakan analisis Anda terhadap film Nabi Yusuf dalam perspektif pemberdayaan. Kemudian susun tahapan dakwah pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Setelah menonton dan mengamati film kisah Nabi Yusuf, dapat saya simpulkan bahwa dakwah pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses perencanaan perubahan sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Sasaran utama dakwah pemberdayaan masyarakat lebih pada setting sosial kehidupan masyarakat daripada individu per individu. Landasan berpikir pada para dai atau pemberdaya dalam melihat problem yang dihadapi masyarakat adalah sebuah permasalahan sosial, yang oleh karena itu pemecahannya mesti dilakukan dalam usaha kehidupan sosial. Tentunya hal ini dapat dilihat dari kisah Nabi Yusuf yang
dominan menggambarkan tentang bagaimana akhlak seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan manusia pilihan Tuhan untuk memberikan tauladan yang baik terhadap umat manusia. Sesungguhnya ketauladan yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf dalam film tersebut ialah berusaha menggambarkan tentang aplikasi dari keempat sifat wajib yang melekat pada diri seorang nabi, yaitu sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Adapun tahapan dakwah pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam antara lain: pertama, dakwah sentimental atau al-manhaj al-atifi. Tahapan ini merupakan dakwah yang dilakukan dengan memfokuskan aspek hati dan menggerakkan perasaan yang menjadi mitra dakwah, baik dengan nasihat mengesankan, memanggil dengan penuh kelembutan, memberi pelayanan yang memuaskan, dan sebagainya. Kedua, dakwah rasional atau al-manhaj al-aqli. Dakwah dengan beberapa metode yang memfokuskan pada aspek akal pikiran dengan maksud mendorong mitra dakwah berpikir, merenungkan, mengambil pelajaran, penggunaan hukum, logika, dan diskusi, atau disebut dengan refleksi sosial juga. Ketiga, dakwah tazkiyah. Dakwah ini menggunakan aspek kejiwaan dan salah satu misi dakwah menyucikan jiwa yang kotor. Strategi ini memiliki sasaran jiwa-jiwa yang kotor itu. Selanjutnya, dibersihkan tanda-tanda dari kotoran jiwa adalah keimanan yang tidak istiqomah, akhlak tercela seperti saraka, sombong, kikir, dan sebagainya. Keempat, dakwah tilawah. Tahapan ini meminta mitra dakwah mendengarkan penjelasan pendakwah atau mitra dakwah membaca sendiri pesan yang ditulis oleh pendakwah. Terakhir, dakwah taklim. Tahapan dakwah pemberdayaan ini dilakukan secara mendalam, dilakukan dengan formal dan sistematis, yang mana dapat diterapkan pada mitra dakwah yang tetap, dengan kurikulum yang telah dirancang, dilakukan bertahap, serta memiliki tujuan dan target tertentu. Itulah hasil jawaban ujian tengah semester saya. Terlebih atau terkurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.